Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Hastra Baskara Widanayaka dengan NIM 4004003 19650030 dari jurusan D4 Teknologi Rekayasa Otomasi 2019 Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, saya membuat video simulasi sistem monitoring destilasi dan penyimpanan produk dari minyak mentah menggunakan VT SCADA dengan protokol Modbus TCP/IP. Sebelum saya menjalankan simulasi ini, saya akan menjalankan sistem ini secara singkat terlebih dahulu. Jadi sistem monitoring ini terdiri dari dua proses bagian, yaitu proses destilasi dan proses penyimpanan produk. Proses destilasi adalah di mana minyak mentah yang dialirkan melalui pompa untuk dipanaskan hingga suhu tertentu, lalu dimasukkan ke dalam tower. Nah, di dalam tower tersebut, minyak yang sudah diproses akan terjadi proses kimia di mana membentuk fraksi minyak baru, yaitu ada nafta, bensin, minyak tanah, dan diesel. Untuk proses penyimpanan produk itu sendiri adalah hasil proses destilasi itu yang akan kita masukkan ke tangki-tangki yang sudah disiapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen yang akan digunakan, yaitu ada pompa 1, di mana itu digunakan untuk memompa minyak mentah menuju heat exchanger. Pompa 1 ini kita bisa atur kecepatannya sesuai yang kita inginkan. Lalu ada heat exchanger, di mana fungsinya adalah tempat proses pertukaran panas, di mana hasil output adalah minyak mentah yang bersuhu 400 derajat Celcius. Di sini saya menggunakan sensor flowmeter, di mana fungsi untuk membaca keterangan minyak mentah yang outputnya adalah yang bisa kita lihat dari sini berupa persentase kecepatan aliran. Lalu ada sensor suhu, yaitu berfungsi untuk membaca suhu dari minyak mentah itu. Lalu ada valve control flow meter, yang berfungsi untuk mengontrol bukaan aliran minyak mentah yang memiliki output berupa persentase bukaan valve. Di sini juga ada tower destilasi, yaitu tempat penyimpanan sementara hasil proses destilasi minyak mentah. Dan ada pompa 2 sampai pompa 5 ini yang berfungsi untuk memompa minyak yang sudah jadi ke tangki yang sudah disiapkan. Lalu ada tangki, di mana fungsinya adalah tempat penyimpanan minyak yang sudah jadi. Lalu ada sensor level, di mana fungsi untuk membaca ketinggian level cairan minyak pada tangki. Nah, di sini ada tag-tag yang saya gunakan, sebanyak 20 tag, sesuai dengan komponen pada sistem ini. Nah, untuk tombol on-off ini saya menggunakan pengalamatan coil, di mana input-outputnya adalah seperti ini. Yang arti dari digital input-output ini adalah kita bisa membaca ataupun menulis data digital yang ada. Hal yang sama dengan tombol off untuk pompa 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk pompa 1 dan sensor level, saya menggunakan digital input, di mana artinya adalah uh, hanya bisa membaca data digital saja. Dengan pengalamannya, pengalamatan coil juga. Lalu ada pengalamatan input register dengan pengalamatan 3000, itu sensor voltmeter. Di sini saya menggunakan scaling 0 sampai 100 dengan display unitnya adalah dengan persentase aliran kecepatan. Untuk sensor suhu, saya menggunakan scaling dari 0 sampai 1000. Untuk displaynya unitnya adalah Celsius. Nah, untuk valve flow control meter, di sini saya menggunakan scaling 0 sampai 100 dengan display unit adalah persentase aliran permukaannya. Nah, untuk yang terakhir adalah ada holding register, yaitu dengan pengalamatan 4000 untuk kecepatan pompa. Di sini saya menggunakan tipe analog input-output, yaitu artinya kita bisa membaca data analog dan juga menulis data analog. Untuk scalingnya, kita bisa lihat sini dari 0 sampai 100 dengan display unitnya juga adalah kecepatan pompa tersebut, persentase kecepatan pompa. Nah, selanjutnya di sini saya memperlihatkan tag-nya yang sudah saya tag. Jadi di sini kita lihat tag pompa 1. Lalu di sini ada tombol on off. Ketika kita mencet ini, maka nilai untuk membaca adalah 1. Dan ini ketika mencet tombol off ini, nilai yang akan kita tulis adalah 0. Di sini indikator lampu, terus saya tag. Untuk indikator sensor voltmeter, terus saya tag juga. Sensor suhu, sudah. Untuk valve control flow meter, ya sudah. Untuk indikator ini, tombol on off, sudah. Nah, juga sudah. Indikator level, nah, sudah. Oke, mungkin itu untuk penjelasan tag-tag yang saya gunakan.
Selanjutnya saya akan menjalankan simulasi ini. Nah, seperti ini hasil simulasinya, bisa kita lihat. Sebelum saya menekan tombol on ini, sebelumnya mungkin bisa perhatikan pada sensor flow meter, karena belum ada aliran yang mengalir, maka sensor flow meter ini membaca persentase kecepatan aliran adalah 0%, sama dengan sensor suhu, karena tidak ada minyak mentah yang dipanaskan dan sensor suhu ini tidak membaca apapun, maka sensor suhu ini akan membaca suhu ruangan atau 30 derajat Celcius, sama dengan sensor suhu ini. Valve control meter juga, karena tidak adanya aliran, maka pembukaannya masih sebesar 0%. Nah, sekarang jika kita menghidupkan dengan memencet tombol ini, maka indikator lampu akan menyala, akan menyalakan pompa 1, heat exchanger, dan heater pemanas. Di mana pompa 1 akan menyala, yaitu di pompa 1 ini kita bisa mengatur kecepatan pompanya, yaitu dengan salah satunya dengan menaikkan tuas ini, misalkan menjadi 100%, ataupun kita juga bisa mengubahnya dengan holding register, mengubah holding registernya. Misalkan kita ubah menjadi 75%, oke, berubah jadi 75%. Nah, sekarang minyak mentah tersebut akan mengalir menuju heat exchanger. Nah, pada heat exchanger akan terjadi pertukaran panas yang hasil outputnya adalah minyak mentah tersebut bersuhu 400 derajat Celcius. Nah, sebelum menuju sensor suhu, akan melewati sensor flow meter tersebut, di mana akan membaca kecepatannya itu adalah sama dengan kecepatan pompa itu, yaitu 75%. Di sini maka akan terbaca kecepatannya adalah 75%. Nah, untuk saat melewati sensor suhu, maka akan membaca suhu tersebut sebesar 400 derajat Celcius. Nah, 400 derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah proses pemanasan di heater. Nah, selanjutnya minyak mentah tersebut akan dipanaskan lagi, menjadi hasil outputnya adalah minyak mentah tersebut bersuhu 700 derajat Celcius. Nah, ada sensor suhu di sini, yaitu akan mendeteksi suhu pada minyak mentah tersebut, yaitu sebesar 700 derajat Celcius. Nah, ada juga sensor flow meter di sini, di mana akan membaca kecepatan alirannya. Karena sama dengan kecepatan pompa tersebut, maka akan membaca juga sebesar 75%. Selanjutnya ada valve control meter, flow meter, di mana akan membaca aliran yang mengalir, di mana sini ada kecepatannya 75%. Sini akan membaca sebesar segitu, sebesar 75%, dan membuat pembukaannya juga sama, itu 75% juga. Nah, selanjutnya adalah minyak mentah tersebut mengalir menuju tower destilasi. Nah, pada tower destilasi ini, di mana adalah minyak mentah tersebut terjadi proses destilisasi, di mana akan membentuk beberapa fraksi minyak baru, di mana ada nafta, bensin, minyak tanah, dan diesel. Nah, selanjutnya, ketika sudah ada pada tower destilasi, maka minyak-minyak baru tersebut akan terbagi dan dibaca oleh sensor suhu yang ada pada pipa ini. Jadi, misalnya pada sensor suhu 3, ternyata terbaca suhunya adalah 40 derajat Celcius. Nah, ini menandakan bahwa minyak mentah yang dari proses ini berubah menjadi fraksi minyak yang baru, yaitu minyak nafta. Nah, untuk sensor 4, ini ternyata terbaca 70 derajat Celcius. Itu yang membuat minyak ini sesuai dengan destilasinya merupakan minyak bensin atau gasolin. Lalu ada sensor suhu 5, itu ternyata membaca suhu 100 derajat Celcius, 120 derajat Celcius, yaitu dimana sesuai dengan destilasinya, minyak tersebut merupakan minyak tanah. Lalu untuk yang terakhir ini ada sensor suhu 6, membaca minyak fraksi baru tersebut dengan suhu 200 derajat Celcius. Ini merupakan minyak diesel. Nah, selanjutnya adalah proses penyimpanan produk ke dalam tangki. Untuk proses penyimpanan produk dalam tangki ini, kita bisa menekan tombol
pompa ini, ketika kita menekan ini, maka akan menekan indikator pompa 2 akan menyala. Yang artinya akan mengalirkan fraksi minyak nafta ini ke dalam tangki yang sudah siapkan. Nah, ketika minyak nafta ini sudah penuh dalam tangki, maka sensor level ini akan mendeteksi bahwa level cairan sudah penuh dan indikator lampu akan menyala. Sini indikator lampu akan menyala. Nah, ketika indikator lampu menyala ini, otomatis pompa 2 ini akan mati secara otomatis. Nah, oke, selanjutnya cara kerjanya bersama dengan tangki-tangki yang lainnya, yaitu ketika kita menghidupkan pompa 3 misalkan, pompa 5, dan pompa 6, maka aliran akan menuju tangki sesuai pipa tersebut. Lalu, di mana tangki ini akan mengisi, dan ketika sudah penuh, maka sensor level ini akan mendeteksi dan menghidupkan indikator lampu. Misalkan kita sini menghidupkan indikator lampu level 2, 3, dan 4. Nah, ini otomatis akan mematikan pompa-pompa ini. Matikan. Nah, jadi seperti ini proses penyimpanan produknya secara otomatis. Nah, sekian penjelasan saya dari simulasi sistem monitoring destilasi dan penyimpanan produk minyak mentah menggunakan VT SCADA dengan protokol Modbus TCP/IP. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menontonnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa.